Ya, masih bersama Arif di sini kita. Ya, bukan vlog, bukan apa ya. Ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang nggak ada anfaedah ya. Ada Di sini manfaatnya. kita, wah, ini dia. Hai, halo. Ini bisa dibilang darahnya SB Manajemen. Ya, siapa yang nggak tahu sama Mbak Devi? Devi siapa namanya? Nama lengkapnya Mbak Devi? Rian Devi. Oh, Rian Devi. Banyak yang belum tahu nama lengkapnya ya. Jadi namanya Rian Devi bla 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 ya, bisa dibilang begitu karena saya juga nggak tahu ya. Ya gimana Mbak Devi, kok kayaknya sekarang ini lagi kayak lemes banget ya? Lemes banget karena aku jarang makan guys kalau pagi. Karena ya gitulah, ngeliat Mas Arif aja udah kenyang kok, daripada harus makan itu nggak Oi. penting buat aku. Ya Mbak Devi ini tinggalnya di mana sebenarnya? Kalau aku tinggalnya di Sempol. Oh, di Sempol. Iya. Dan berarti tiap hari kalau konten turun ya dari Sempol ya? Tergantung jadwal sih, nggak tiap hari juga. Tiap hari Soalnya juga. capek kalau harus naik turun gunung. Sempol itu gunung guys. Ya, kira-kira perjalanan berapa jam Mbak Devi kalau misalkan sampai tepat lokasi yang biasanya anak-anak bikin konten itu? Kalau ke lokasi syuting sih 1 jam ya kira-kira, kurang lebih 1 jam. Itu kecepatan yang standar lah, minimal banget. Gimana kalian? Apa ngerasa gimana ya? Soalnya kan Mbak Devi ini wanita sendirian dari Sempol yang tahu sendiri ya kalau Hutan guys. ya itu adalah masalahnya, apalagi kalau kan biasanya kita kontennya sampai sore banget kayak gitu ya. Apa enggak Mbak Devi itu enggak ada rasa was-was atau gimana gitu? Was-was sih enggak ya, ya udah biasa karena mungkin karena udah terbiasa jadi nggak begitu was-was. Kalau sebelumnya sih iya, karena sering sendiri gitu kan, sebelumnya nggak pernah sendiri terus pulang sendiri apalagi kalau malam gitu. Kalau sekarang sih udah biasa lewat hutan Ya. sendirian udah biasa. Untuk penggemarnya Mbak Rian Devi ya gimana ya, harusnya doakan biar Mbak Devi itu sehat selalu dan Amin, tidak amin, ada amin. kejadian apa-apa selama dia perjalanan konten sampai pulang ketemu keluarga di rumah. Oh iya, Mbak Devi ini sebelum ini ya kerja di, bisa dibilang cerita pendek kayak gini, itu kerjanya apa Mbak Devi? Kalau aku dulu jadi buruh di pabrik. Pabrik ya, lebih tepatnya sih pabrik apa ya? Kayak cold storage gitu, pembekuan makanan. Oh, oke. Terus gini, nah, katanya kerja di situ ya. Terus ini saya jadi penasaran nih, kok bisa terjun ke dunia yang seperti ini? Bisa dibilang dunia entertainment lah. Ya awalnya kan dulu cuma iseng-iseng doang, diajakin temen gitu. Ya bukan temen sih, nggak kenal juga pertamanya, nggak kenal. Terus aku main ke tempat wisata, main ke ya. tempat wisata kayak gini lah, kolam-kolam gitu. Terus aku ditawarin, akhirnya aku kan orangnya penasaran, suka penasaran gitu. Ya aku coba-coba, ternyata iya gitu. Apa ini bisa dikatakan passionnya Mbak Devi di bidang seperti ini? Bisa dikatakan sih seperti itu. Ya, jadi itu berarti sebelum ya masuk di keluarga SB Manajemen ya Mbak Devi? Iya, benar. Terus saya nggak mau cerita, nggak mau bertanya tentang apa ya channel yang sebelumnya ini. Saya pengen tahunya itu gimana sih manajemen SB itu bisa menarik Mbak Devi ke manajemen kita kayak gitu. Kalau Awalnya itu siapa yang hubungi Mbak Devi kayak gitu? awalnya sih ya si Adif itu iseng-iseng gitu. Oh, Mas Nggak taunya, Adif. dia kan lagi butuh talent. Kebetulan juga kan waktu itu SB juga kan nggak ada talent cewek waktu itu. Nah, berhubung aku nggak ada kerjaan setelah berhenti dari channel yang Nana. Ya, yang nggak usah disebutin lah. Ya channel yang itu. Nah akhirnya si Adif itu ngubungin aku, nah ngajakin aku buat gabung di tim ini. Dan ternyata setelah aku gabung di tim ini, semua Personil, kru atau semua gimana? iya semua personilnya itu ternyata masih ada hubungan darah yang nggak aku tahu dari dulu. Ini tanpa diprediksi berarti ya Mbak Devi ya? Iya bener banget, tanpa diprediksi banget malah. Jadi ya Katanya saudara masih sedara gitu. ya bisa dibilang gimana ya, kerjaan sama keluarga kalau bisa. Kerja sama keluarga. Jadi kalau misalkan ada adegan aku suami istri atau aku mantan pacar, aku ya dan lain-lain lah sebagainya, ya itu gimana ya, udah nggak canggung lagi, makanya lebih lancar di sini gitu. Kayak gitu. Udah nggak canggung masalahnya ya karena saudara gitu. Dan sampai sekarang kita masih
solid ya di sini. Oh, Di SB Manajemen masih solid dan rasa kekeluargaan di situ masih kental Kental banget. banget. Dan Ya sebenarnya sih ada beberapa yang nggak sedara, cuma kita karena udah ketemunya tiap hari Udah dan banget, udah intens banget ngerasa, ya. udah ngerasa kayak SB ini keluarga kedua aku gitu, jadinya ya gitu dah. Jadi enak banget gitu. udah tahu sendiri ya gitu, kalau misalkan konten Mbak Devi jadi pacar Mas Bagas atau mau jadi istri atau malah jadi apa ya, lawan dalam konten itu hanya cerita. Soalnya di luar itu kita ya profesional dan Bener banget. kekeluargaan itu yang paling penting. Dan Tapi makasih loh ya yang udah ngebully aku, yang udah nge-support aku, terutama aku apa ya, dari situ aku banyak belajar dan tambah semangat juga bikin kontennya. Cuma kalau akhir-akhir ini kan banyak yang tanya, Mbak Devi kenapa sering nggak masuk di SB. Bukan sering nggak masuk ya, cuma karena lagi kondisi aku yang kurang mendukung ya, banget. kurang fit lagi, perjalanan juga nggak, Jarak tempuh juga terlalu jarak jauh tempuh. untuk Dan saat ini. jarak tempuhnya juga ekstrim banget ya Mbak Devi ya. Hutan naik gitu lah. turun. Ya, Jadi itu ya aku nggak ini banget. ya tapi nggak masalah ya, selama kita masih komunikasi baik. Dan kalau misalkan Mbak Devi masih bisa untuk ngonten, dia pasti ngonten Pasti untuk ya menyapalah para subscriber dan peminatnya, apalagi fans sekarang dari Rian Devi sendiri. Sekarang kan ini ya musim hujan. Nah, Jadi itu kan jadi kalau kendala. misalkan aku turun kalau dari atas gunung sih turun ya. Kalau misalkan harus tiap hari dari gunung nggak mampu juga lah ya. Ya kalian yang pengen tahu keseharian dari Mbak Devi bisa cek di Instagramnya dengan apa Mbak Devi ya? Enggak, aku nggak pakai Instagram. Oh nggak sekarang. pakai Instagram. Aku Mungkin ada punya vlog pribadi atau apa? Ada di vlog Rian Devi Channel. Rian Nanti Devi di Channel. subscribe, like, komen ya. Jangan lupa dikunjungi Dicek ya di Rian situ Devi ya. Channel ya. Aku juga sering itu kok. Nah, kayaknya Mbak Devi lagi take ya. Nanti kalau Iya, misalkan Mbak Devi istirahat, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya kayaknya nih anak lagi ya sudah briefing, sudah siap-siap dan bakalan lanjut ke take berikutnya. See you. Dadah. Ini video terakhir kita di Tirta Agungnya. Sebelum itu kita selesaikan vlog dulu sama Mbak Rian Devi. Woi, boleh. Kemarin aku nggak ke jaringan gas. Enggak, kemarin itu lagi sibuk, bukan sibuk sih, mau dateng cuma karena terlalu kemalaman, jadinya nggak dibolehin sama suami. Kan suamiku lagi keluar kota, nggak ada yang mau nganterin, kan kasihan juga karena kondisiku juga gak fit gitu, nggak boleh jalan sendiri, jadinya nggak dateng. Ya, pesan-pesan untuk Mas Bagas gimana deh? Soalnya kan kamu katanya barusan suami kan, berarti udah nikah. Jadi pesan-pesannya buat Bagas gimana? Soalnya kan dia baru ya apa ya, nikah lah gitu. Gimana? Ya kalau pesanku sih nggak usah main-main lagi lah, udah berhenti aja jadi sad boy-nya, udah kelamaan banget ya, tobat gitu berarti. Ya, itu pesan dari Mbak Devi ya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya dan terima kasih Mbak Devi.